Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita berjumpa dalam rangka kajian tafsir Al-Quranul Karim. Insya Allah kajian pada kesempatan hari ini akan kita awali dengan sama-sama ngaji suratul Fatihah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pembukaan Al-Quranul Karim itu diawali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah yakni pembukaan, atau maknanya adalah pembukaan. Fatihah disebut dengan Fatihah karena memang Al-Quran terutama pada urutan Mushaf Utsmani itu diawali atau dibuka dengan surat ini, karena itu dinamai dengan suratul Fatihah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa surah yang secara utuh turun pertama kali diterima oleh baginda Muhammad SAW dalam bentuknya yang utuh itu adalah surat Al-Fatihah. Karena itu ulama mengatakan Al-Fatihah adalah surat pembuka Al-Quran Al-Karim. Memang selain dinamai dengan Al-Fatihah, surat ini juga diberi nama lain. Bahkan Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebut tidak kurang dari 25 nama. Hanya saja setelah dicek memang beliau hanya menyebutkan kurang lebih sekitar 20 nama. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah memiliki kedudukan dan posisi yang luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Kendatipun sebagian ulama juga mengatakan la fadla bainas suwar au bainal ayat, ya, tidak ada ayat atau surat yang lebih mulia di antara surat-surat yang lain. Semuanya sama karena hakikatnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi sebagian ulama, Al-Fatihah dianggap sebagai surat yang sungguh agung. Karena itu dinamai dengan Ummul Kitab. Karena itu dinamai dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran Al-Karim, induknya Alkitab yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika kita menjalankan ibadah sholat. Setidaknya kita membaca dalam sehari 17 kali dalam rangkaian ibadah sholat wajib kita. Kalau ditambah dengan ibadah sholat sunnah, artinya lebih dari itu kita membaca Al-Quranul Karim, dan isinya adalah 7 ayat. Karena itu sebagian ulama menyebut As-Sab'ul Mathani. Ada juga ulama yang memberi nama Asy-Syifa, ada juga ulama yang memberi nama Al-Kafiyah, dan nama-nama yang lain tentu itu sudah bisa kita pelajari di dalam banyak kitab-kitab tafsir. Para peserta sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tentu kita akan memulai kajian kita dengan tafsir mulai dari ayat yang pertama, yaitu qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah ini menjadi bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan Bismillah ini adalah bagian dari suratul Fatihah, menempati ayat yang pertama. Karena itu bagi madhab yang mengatakan ini,
maka Fatihah wajib dibaca, dan cara membacanya itu adalah jahran atau terdengar secara keras suaranya, terutama pada sholat-sholat jahr atau sholat-sholat malam, ya, maghrib, isya, dan subuh. Tapi bagi yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, maka secara teknis para ulama itu tidak membaca jahran ketika membaca Fatihah. Jadi mereka langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah tidak dibaca karena memang mereka menganggap bahwa Bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Ini hanya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang mengikuti madhab ini. Pemirsa sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ini memberikan kesan kepada kita semua bahwa di dalam memulai semua aktivitas kita harus kita pastikan kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Karena itu di dalam hadis Nabi, kalau ada amal tapi tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasarkan riwayat tersebut, para ulama berpendapat kalau ada amal, apalagi amalnya terkait dengan bacaan Al-Quran, lantas tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang melakukan aktivitas itu. Pertanyaannya kemudian, kenapa basmalah ini menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah sifat Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim adalah sifat Allah yang maha penyayang. Sebagian ulama membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim karena berasal, walaupun berasal dari kata yang sama, yaitu rahimah, pengasih atau penyayang. Tapi karena strukturnya berbeda, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kaidah bahasa Arab, setiap ada lafaz yang strukturnya berbeda, maka itu meniscayakan perbedaan mana. Ar-Rahman secara struktur itu berbeda dengan Ar-Rahim. Maka bagi yang membedakan, misalnya ada yang mengatakan Ar-Rahman itu artinya Rahmanad dunya, Allah yang memberikan kasihnya, memberikan sayangnya kepada seluruh penduduk dunia tanpa melihat apakah mereka beriman kepadanya, tanpa melihat apakah mereka berbakti kepadanya atau justru malah berbuat maksiat dan dosa kepadanya. Semua diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Allah memiliki sifat Rahman. Sementara Ar-Rahim, sebagian ulama mengatakan ay Rahim bil mu'minin, Allah memberikan kasih sayangnya khusus kepada mereka yang beriman, yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian pendapat ulama yang membedakan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para pemirsa sekalian, sebagian ulama juga mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah simbol sekaligus pesan betapa kemudian semesta ini itu terwujud, itu antara lain adalah karena ekspresi dari sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah tidak memberikan kasih dan sayangnya kepada makhluk-makhluknya, maka penghuni semesta ini akan hancur dan luluh lantak. Itu sebagian pendapat dari para ulama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alnya ini adalah lil istighraq kata para ulama. Artinya bahwa semua jenis pujian
semua stratifikasi pujian, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu adalah hanya pantas disematkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Dialah yang mencipta alam semesta ini. Tak ada yang mampu mencipta semesta ini, mengatur semesta yang sebegitu luar biasa teraturnya. Kalau kita mau melihat bagaimana perjalanan hidup kita dari janin atau dari tiada, kemudian menjadi janin dalam rahim ibu kita, kemudian menjadi berkembang lahir menjadi seorang anak, anak menjadi dewasa, dan begitu seterusnya, tua, meninggal. Perputaran yang begitu luar biasa ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat semesta, perputaran benda-benda langit yang luar biasa, ada matahari, bumi, bintang, termasuk bulan. Ini teratur sekali mereka jalan berputar pada porosnya. Kalau tidak karena kekuasaan Allah, maka yakinlah semesta ini akan hancur luluh lantak. Karena itu Rabbul Alamin, dialah satu-satunya Tuhan yang mengatur, memelihara semesta ini dengan baik. Karena sifatnya yang demikian, maka Allah itu adalah satu-satunya zat yang layak dan pantas diberikan tahmid, puja-puji, penghormatan, dan rasa syukur. Itulah kenapa kemudian alhamdu dipahami oleh para ulama alnya sebagai al-istighraq, artinya mencakup semua jenis puja-puji yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Sebagian orang bertanya, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga diulang kembali, padahal di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dan menyatakan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di ayat yang ketiga ini diulang kembali? Para ulama ada yang mengatakan bahwa pengulangan itu salah satu fungsinya adalah untuk menegaskan tentang sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kata kunci bahwa sejatinya kasih sayang Allah itu jauh lebih dominan daripada ghadabnya, daripada murkanya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Tidak saja kepada mereka yang beriman, yang berbakti kepadanya, bahkan kepada mereka hamba-hambanya yang durhaka, maksiat, dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun diberikan kucuran rahmat dan kasih sayangnya. Karena itu perlu ditegaskan dan diulang kembali dalam ayat yang ketiga ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim.